Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung. Tetapi hal itu jangan sampai menyurutkan semangat kita dalam pembelajaran. Bertemu lagi bersama saya, Dian Indra Maulida di mata pelajaran ekonomi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pengisian absensi, Ibu sudah mengirimkan di Google Classroom. Jangan lupa diisi terlebih dahulu ya. Sebelumnya nih, kalian masih ingat tidak mengenai pembelajaran kita di minggu lalu? Apakah ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas soal apa sih? Ya, betul. Minggu lalu kita membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi minggu lalu. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju ke keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Tetapi sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mengenai tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja melalui kajian literatur secara lengkap. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis ketenaga kerjaan melalui kajian literatur secara lengkap. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan mengenai ketenaga kerjaan di Indonesia melalui kajian literatur secara lengkap. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa sih kita harus belajar mengenai ketenaga kerjaan? Apa sih pentingnya kita mempelajari ketenaga kerjaan? Nah, tentunya kita sangat penting untuk mengetahui apa itu ketenaga kerjaan, apa sih yang ada di dalam ketenaga kerjaan, dan permasalahan apa yang terjadi dalam ketenaga kerjaan. Supaya nanti kita mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di Indonesia dalam ketenaga kerjaan. Langsung saja, Ibu akan menjelaskan mengenai ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dikatakan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari artian tadi dapat dipahami bahwa ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, baik itu buruh maupun pekerja yang lainnya, baik menyangkut masa kerja, selama masa kerja maupun sesudah masa kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sebelum bekerja antara lain pemagangan dan info mengenai lowongan pekerjaan. Hal-hal yang berkaitan dengan selama masa bekerja antara lain upah, perlindungan kerja, jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dan hal-hal yang berkaitan dengan sesudah masa bekerja antara lain pesangon dan pensiun atau jaminan hari tua. Dalam ketenaga kerjaan, tentunya tidak bisa terlepas dari yang namanya tenaga kerja,
angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Sebelum kita membahas mengenai tenaga kerja, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Jumlah penduduk terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada penduduk usia kerja dan kelompok yang kedua ada penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang bukan usia kerja yaitu penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun. Nah, barulah kita akan menjelaskan mengenai tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, tenaga kerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang mendapatkan pekerjaan atau yang tidak bekerja. Tidak semua angkatan kerja bisa mendapatkan kesempatan kerja. Saya tekankan sekali lagi, tidak semua angkatan kerja mendapatkan kesempatan kerja. Nah, orang yang tidak bekerja itu disebut pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang kelompok kedua, bukan angkatan kerja di Indonesia sendiri, yaitu penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Di dalam kesempatan kerja, jangan khawatir, Indonesia sudah menjamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari pasal tersebut, jelas dikatakan bahwa pemerintah Indonesia berhak atas penciptaan lapangan kerja untuk tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja bagi yang membutuhkan pekerjaan. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada jenis tenaga kerja berdasarkan kegiatannya, dan yang kedua ada jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Berdasarkan kegiatannya, tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani dan yang kedua ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani di mana dalam pekerjaannya sering menggunakan tenaga atau sering menggunakan fisik. Contohnya adalah tukang sapu jalanan, tukang bangunan, supir, dan lain-lain. Sementara tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya itu sering menggunakan proses berpikir. Contohnya adalah direktur, manajer, konsultan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengenai tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua ada tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapat suatu keahlian atau kemahiran pada bidang pekerjaan tertentu melalui sekolah atau pendidikan, baik itu non-formal maupun formal. Contohnya adalah seorang dokter, guru, insinyur, profesor, dan lain-lain. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian ini umumnya tidak memerlukan pendidikan, karena yang dibutuhkan dalam tenaga kerja ini adalah
skill atau keterampilan. Nah, contohnya adalah tukang masak atau chef ya, montir, pelukis, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih. Contoh dari tenaga kerja ini adalah tukang bangunan, buruh angkut, pembantu, tukang beca, dan lain-lain. Biasanya pekerjaan ini tidak mengandalkan atau tidak didapat melalui pendidikan, tetapi hanya mengandalkan tenaga saja dan tidak harus mempunyai skill atau keterampilan. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan salah satu masalah mengenai ketenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia. Cari pekerjaan sekarang susah, guys. Bersyukurlah guys bagi yang sudah punya pekerjaan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah guys, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Setelah melihat tayangan tadi, apa sih yang ada di benak kalian saat melihat video tadi? Masalah apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi dari masalah tersebut? Silakan kalian amati apa yang terjadi dari penayangan tadi. Untuk hasilnya kita bisa didiskusikan di Zoom meeting. Mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi atau sharing mengenai materi yang tadi. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ada materi yang kurang dipahami, mari kita diskusikan di Zoom meeting. Untuk linknya, nanti saya akan kirimkan ke WA grup masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.